Mask! Copy. We need Carlton Drake's rocket. Halo guys, balik lagi di channel gua AWS Movie. By the way, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, gua akan merekap alur cerita film. Film kali ini bertemakan tentang alien. Ya, untuk alien satu ini, kalian pasti mengenalnya. Alien yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Venom. Para pecinta komik Marvel pasti tahu dengan film ini. Spoiler warning untuk kalian semua yang belum nonton filmnya. Gua harap kalian tonton dulu filmnya ya. Udah? Oke, jika udah, siapin dulu cemilan kalian agar lebih makcoy lagi. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe aja ya, agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari AWS Movie. Oke guys, gaskeun Venom. Film ini diawali dengan pesawat milik Life Foundation yang telah menjelajahi luar angkasa untuk menelusuri dunia baru yang dapat dihuni. Mereka akhirnya kembali setelah menemukan sebuah komet yang memiliki kehidupan simbiot. Mereka pun membawa 4 sampel yang disebut sebagai simbiot untuk diteliti di bumi. Sesaat sebelum mendarat di bumi, sang pilot yang bernama John Jameson melaporkan salah satu dari simbiot yang mereka bawa lolos hingga membuat pesawat mereka mengalami gangguan dan lepas kendali lalu terjatuh di sebuah hutan di Borneo, Malaysia Timur. Para medis Malaysia dan personil Life Foundation tiba di lokasi tersebut untuk mengamankan simbiot yang tersisa untuk dibawa ke San Francisco dan mengevakuasi mayat dari reruntuhan pesawat tersebut. Namun, cukup mengherankan, ternyata salah satu astronot yang selamat dari kecelakaan parah tersebut, yaitu sang pilot John Jameson. Di dalam perjalanan untuk menerima tindakan medis, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sesuatu yang keluar dari tubuh John Jameson tiba-tiba menyerang petugas yang ada di dalam ambulan tersebut. Sang petugas medis yang bernama Makorin tiba-tiba bangkit dan tubuhnya kini dirasuki oleh simbiot alien lalu keluar dan merobek atap ambulan. Sambil berjalan dengan luka parahnya yang tersikap seketika, luka tersebut sembuh oleh simbiot berwarna silver dan dia pun meneruskan perjalanan untuk mencari fasilitas Life Foundation. Di San Francisco, California, Eddie Brock yang bekerja sebagai jurnalis bersiap untuk berangkat bekerja dan membuat janji kencan makan malam dengan tunangannya yang bernama NW. Di kantornya, Jack, sang bos atau kepala dari MNB Network, memberitahu kepada Eddie bahwa dia mendapatkan kesempatan eksklusif untuk melakukan wawancara dengan Carlton Drake yang merupakan pimpinan dari Life Foundation yang ingin meyakinkan publik bahwa kecelakaan pesawat tadi milik mereka adalah sebuah anomali. Scene beralih di sebuah restoran. Eddie dan Ann pun berkencan. Ann memperingatkan Eddie untuk tidak mengulangi kesalahannya ketika masih bekerja di Ellie Globe dan di New York. Eddie sendiri curiga bahwa kalau Drake ini adalah seorang pengusaha yang jahat. Sementara bosnya sudah memperingatkan Eddie untuk tidak bertindak lanjut yang bisa membahayakan perusahaan dan dirinya sendiri dengan mengungkapkan apa yang tidak perlu dia ungkapkan. Tak lama kemudian, Eddie dan Ann pun pulang ke apartemen mereka untuk melanjutkan aktivitas ranjang hingga mereka lemes dan tertidur. Di malam itu, ketika Ann sudah tertidur pulas, Eddie terbangun untuk minum. Lalu mendapati Ann menerima sebuah email rahasia dari firma hukumnya tempatnya bekerja. Karena kepo yang gak ketulungan, si Eddie diam-diam membukanya dan melihat email tersebut yang berisi klaim kematian yang menuduh Life Foundation merekrut kaum tunawisma untuk berpartisipasi dalam sebuah eksperimen yang mencurigakan. Keesokan harinya, di fasilitas Life Foundation, Carlton Drake memberikan penjelasan kepada sekelompok siswa-siswi dari SD Tadika Mesra mengenai proyek program roket Life Foundation. Dr. Screed lalu datang untuk mengingatkan jadwal wawancara Drake, dan Drake pun akhirnya memberikan tanggung jawab kepada Dr. Screed untuk memandu siswa-siswi tersebut. Eddie Brock lalu mewawancarai Drake mulai dari awal karirnya dan pendirian Life Foundation. Lama-kelamaan, Eddie malah melangkah lebih jauh keluar dari skrip wawancaranya yang mengungkap tuduhan mengenai eksperimen farmasi Life Foundation. Drake awalnya menganggap tuduhan itu sebagai berita palsu.
Namun ketika Eddie menyebutkan nama-nama dari email yang diterima oleh Anne, Drake menyudahi sesi wawancara dan Eddie pun diusir keluar dari pihak keamanan Life Foundation. Gara-gara ini Eddie akhirnya dipecat dari tempat bekerja. Tak hanya itu, Anne juga kena getahnya. Anne dipecat dari firma hukumnya dan akhirnya memutuskan pertunangannya dengan Eddie Brock karena kesal dengan sikap keras kepala Eddie. Di malam hari, 3 spesimen luar angkasa yang tersisa akhirnya tiba di Life Foundation. Di Malaysia, Corinne tiba di sebuah pasar dan merebut seekor belut hidup lalu memakannya dari seorang penjual yang sedang memasak sup belut. Corinne lalu mengubah lengan kirinya menjadi senjata tajam dan membunuh si penjual. Ketika sedang lahap mengkonsumsi belut hidup-hidup, Corinne didekati oleh 3 orang preman. Corinne lalu menjatuhkan makanannya, lalu menghempaskan rentetan paku dari punggungnya untuk membunuh preman dan beberapa warga sipil. Seorang wanita tua yang selamat didekati oleh Corinne, lalu memindahkan alien simbiot Silver yang telah merasuki ke tubuh wanita tua tersebut. 6 bulan kemudian, Dr. Dora melakukan eksperimen spesimen simbiot berwarna kuning kepada seekor kelinci sambil menjelaskan kepada Drake bahwa simbiot tidak dapat bertahan lama di atmosfer bumi tanpa inangnya. Setelah mencoba beberapa inang yang ditolak oleh simbiot, Dr. Dora berspekulasi kalau simbiot ini membutuhkan inang yang kompatibel. Setelah melihat percobaan terhadap kelinci berhasil, Drake melanjutkan penelitiannya dengan melakukan eksperimen terhadap para tunawisma. Subjek uji coba manusia pertama adalah seorang pria yang bernama Isaac. Sayangnya, simbiot biru yang merasuki tubuh Isaac malah membuat kejang-kejang dan tewas. Kesal karena eksperimennya gagal, Drake lalu memerintahkan subjek eksperimen berikutnya untuk dimasukkan ke dalam ruangan. Di sebuah bar, Eddie Brock meratapi kemalangan hidupnya sambil meminta sang bartender untuk mematikan TV yang menayangkan wawancara Carlton Drake. Eddie pun lalu menuju ke sebuah toserba dan di jalan dia menyapa seorang wanita tunawisma yang bernama Maria sambil memilih korannya. Masuk ke dalam toko, Eddie menyapa Nyonya Chen. Pada saat sedang berbelanja, seorang pria masuk untuk memesan sebotol whisky. Ketika Nyonya Chen protes, pria tersebut malah mengeluarkan sebuah pistol dan mengancam akan menaikkan ongkos palakannya. Di sana Eddie malah memilih untuk tidak ikut campur. Eddie pun kembali ke apartemen sewaannya dan berusaha mencari pekerjaan yang berhubungan dengan jurnalis. Namun ternyata dia sudah di blacklist. Ketika dia mencoba untuk bermeditasi, dia terganggu oleh tetangganya yang memutar musik rock dengan volume yang berlebihan. Dan akhirnya Eddie pun memilih untuk tidur. Beberapa hari kemudian di toserba milik Nona Chen, Eddie berbicara dengan Dr. Screed yang terus membuntutinya. Dr. Screed akhirnya membenarkan tuduhan Eddie Brock selama ini terhadap Drake. Namun Eddie menepisnya dan dengan kasar Eddie mengatakan dia tidak peduli lagi. Berjalan melewati rumah Anne, Eddie dikejutkan karena Anne yang sudah punya pasangan baru yaitu Dr. Dan Lewis. Patah hati karena Anne, Eddie pun memutuskan menghubungi Dr. Screed dan setuju untuk membantunya mengungkap kebusukan Life Foundation. Tak lama itu, Eddie pun sampai di laboratorium dengan Dr. Screed yang menjelaskan mengenai simbiot. Ketika seorang security mendekat, Screed mengalihkan perhatiannya, sementara Eddie menggunakan smartphone-nya untuk memotret lab tersebut. Tak lama kemudian, Eddie dikejutkan dengan salah satu subjek tes eksperimen yang mana ternyata dia adalah Maria. Eddie mencoba untuk membebaskannya dan menyalakan alarm yang malah menyebabkan Maria merasa kesakitan luar biasa. Tak lama kemudian, Eddie berhasil menghancurkan pintu kaca, namun Maria malah menyerangnya hingga Eddie pun tersungkur ke lantai dan simbiot hitam pun berpindah ke tubuh Eddie. Sementara Maria tidak sadarkan diri dan Eddie pun kabur meninggalkan lab di mana dia dikejar oleh security Life Foundation dan tanpa dia sadari, Eddie pun mampu menghindari kejaran dan berlari ke hutan serta bahkan memanjati pohon yang begitu cepatnya. Sesampainya di apartemen di pagi hari, Eddie pun menelpon Dr. Screed dan meninggalkan pesan yang menjelaskan apa yang terjadi. Tiba-tiba Eddie bertingkah aneh dan merasa lapar dan melahap semua makanan tersebut yang ada di kotak sampah. Pada saat asyik menggosok gigi, sebuah suara aneh memanggil namanya dan bayangan yang dicerminnya pun berubah. Karena itu, Eddie pun kaget, pingsan hingga terbentur di kamar mandi.
Di Life Foundation, Drake pun marah karena mengetahui bahwa salah satu simbiotnya pun hilang. Kabar baiknya, kondisi inang simbiot biru telah stabil. Drake pun memerintahkan timnya untuk mencari simbiot yang hilang tersebut. Sementara Eddie kembali sadar dan kebingungan sendiri sambil melihat kembali hasil jepretannya dari Life Foundation. Di sebuah bandara Sarawak, wanita tua Malaysia yang kini menjadi inang bagi simbiot mengikuti seorang gadis muda Amerika yang bernama Sushi, lalu mentransfer simbiot tersebut ke tubuh Sushi. Pada saat itu di San Francisco, Eddie menerobos masuk sebuah restoran untuk menemui Anne dan mencoba untuk memberitahu Anne apa yang terjadi. Namun perilaku Eddie malah semakin aneh dan mengambil makanan orang lain, dan Anne pun menduga kalau Eddie ini sedang sakit. Tak lama itu Eddie masuk ke akuarium yang berisi sebuah lobster dan menjelaskan dia memiliki bukti kalau Drake telah membunuh kaum tunawisma dengan eksperimennya. Ketika menjalani MRI di rumah sakit, simbiot yang di tubuh Eddie bereaksi terhadap suara dengan frekuensi tinggi yang menyebabkan Eddie malah kesakitan. Dr. Lewis lalu membatalkan skenanya dan mengeluarkan Eddie sambil meminta Eddie untuk menunggu kabar dari Lewis mengenai hasil pemeriksaannya. Di Life Foundation, Rolandra membawa Dr. Screed ke hadapan Drake yang mengungkap pengkhianatannya. Ketika memasak, Eddie mendapatkan telepon dari Anne dan Dr. Lewis yang memberitahu kalau Eddie memiliki parasit di dalam tubuhnya. Eddie lagi-lagi terganggu oleh tetangganya yang memainkan musik rock, dan kali ini Eddie dengan berani dan emosi menegurnya. Kembali di scene Life Foundation, Dr. Screed mengungkap alasan ketidaknyamanannya sehingga mengkhianati Drake. Drake lalu memaksa Screed untuk mengungkap rekat pengkhianatannya. Meski awalnya menolak, akhirnya Dr. Screed mengungkap kalau rekannya adalah Eddie Brock. Screed pun akhirnya dihampiri oleh simbiot biru yang memangsanya. Ketika Eddie menyiapkan makan malamnya, simbiot hitam memintanya untuk tidak membuka pintu. Mendengar ketukan, Eddie malah membukanya dan berhadapan dengan Trish dan pasukan keamanan dari Life Foundation yang menuntut Eddie untuk mengembalikan simbiot milik Drake. Karena merasa jengkel dengan tindakan Eddie yang menyerah begitu saja, simbiot hitam pun menyerang dengan melumpuhkan mereka. Eddie lalu kabur dari apartemen setelah kembali terkepung oleh pihak pasukan keamanan yang kini jumlahnya lebih banyak. I'm gonna need Mr. Drake's property back. I'm putting my hands up. Yes, you are. Di layar monitor, Drake senang melihat simbiotnya ternyata bisa hidup di tubuh Eddie. Eddie Brock lalu menggunakan sepeda motor yang dibantu oleh simbiot untuk menghindari serangan drone dan pasukannya. Ketika Eddie menghindari serangan, tiba-tiba Eddie ditabrak oleh Trish dan membuat Eddie mengalami cedera parah. Ketika Trish menghampiri dan menangkap Eddie, tiba-tiba simbiot hitam pun mulai menyembuhkan luka-luka dan patah kaki yang dialami oleh Eddie, dan seketika itu juga menampakkan wujud aslinya. Sambil mengancam akan memakan Trish, salah satu rekan Trish mencoba menyelamatkan dengan menembak simbiot dari belakang. Namun naas, malah kepala rekannya itu ditelan oleh simbiot. Dan seketika itu simbiot itu kabur ke laut menuju tiang penyangga jembatan Golden Strike. Di sana simbiot akhirnya mengeluarkan kepalanya dari tubuh Eddie dan memperkenalkan dirinya sebagai Venom dan memberitahu Eddie bahwa dia adalah yang bisa membawanya ke roket Life Foundation. What the hell are you? I am Venom, and you are mine. Di Bandara Internasional San Francisco, Susie yang kini menjadi inang baru simbiot Silver meninggalkan ibunya. Di dalam perjalanan pulang, Anne menerima telepon dari Dr. Lewis yang menanyakan keberadaan Eddie yang disarankan oleh Dr. Lewis harus dibawa segera ke rumah sakit. Di kantor NNBM, Eddie menerima telepon dari Anne dan Eddie meminta Anne untuk tidak mendekatinya. Karena ditolak masuk ke ruangan mantan bosnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang busuk dari Life Foundation, simbiot menawarkan untuk membantu Eddie memanjat sisi bangunan. Tak lama itu, sejenak bertengger di puncak gedung tersebut, Venom mengagumi pemandangan kota di San Francisco dan menyayangkan jika peradaban ini harus berakhir. Eddie sendiri tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Venom.
Tak lama kemudian Eddie sampai ke ruangan mantan bosnya untuk menitipkan bukti-bukti dan pesan untuk mantan bosnya Eddie. Karena takut untuk melompat turun, Eddie malah memilih untuk menggunakan lift dan sesampainya di lobi, dia sudah disambut oleh tim SWAT dan Venom pun akhirnya melumpuhkan mereka. Tak lama kemudian Anne pun tiba di sana dan melihat Eddie yang sedang menjadi Venom. Setelah itu Anne memerintahkan Eddie untuk pergi ke rumah sakit. Anne menjelaskan bahwa Dr. Lewis perlu melakukan MRI lagi, tapi Venom menolaknya dan memberitahu Eddie bahwa suara keras dan api dapat membunuhnya. Di Life Foundation, Drake menemukan Susie. Pada saat itulah simbiot perak merasuki dan berpindah ke tubuh Drake. Sesampai di rumah sakit, Dr. Lewis memberitahu Eddie bahwa simbiot telah memakan organnya. Venom malah menyerang Dr. Dan Lewis yang membuat Anne akhirnya menyalakan MRI dan memaksa simbiot keluar dari tubuh Eddie, lalu mengurungnya di dalam ruangan. Setelah itu, Eddie marah dan mencaci maki Venom. Pada saat Anne untuk mencoba menenangkan Dr. Lewis, Venom berhasil kabur melalui ventilasi dan masuk ke tubuh anjing Chihuahua, salah satu penjaga pasien di rumah sakit tersebut. Tak lama kemudian, Eddie malah bertengkar dengan Trish lalu dibawa ke Life Foundation. Sementara Anne yang sedang sibuk mencari Venom malah menyadari kalau simbiot hitam tersebut ternyata ada di dalam tubuh anjing tersebut, dan Venom pun berpindah ke tubuh Anne. Di Life Foundation, Drake memaksa untuk Eddie memberitahu keberadaan Venom. Eddie lalu menjelaskan bahwa simbiot akan membunuh inang mereka meski kompatibel dan membuat kehidupan spesies baru di Life Foundation tidak boleh dilanjutkan. Drake membantah dan akhirnya memperlihatkan wujud aslinya, yaitu simbiot Silver, sambil mengancam Eddie untuk memberitahu lokasi Venom. I have no idea. Where is he? Where's Venom? Trish pun menggiring Eddie ke dalam hutan. Pada saat Eddie akan dieksekusi, tiba-tiba rekan-rekan Trish lenyap satu persatu hingga kepala Trish pun akhirnya dimakan oleh Venom yang kini ternyata menjadikan tubuh Anne sebagai inangnya. Setelah kembali ke tubuh Eddie, Venom memberitahu bahwa simbiot milik Drake bernama Riot dan merupakan pimpinan pasukan simbiot. Di ruangan Life Foundation, Drake memerintahkan seluruh krunya untuk menyiapkan pesawat ulang-alik dan untuk diluncurkan meskipun tim penerbangan mereka belum siap. Drake memutuskan untuk mengambil alih kemudian seorang diri. Mengetahui rencana dari Drake, Venom lalu masuk kembali ke tubuh Eddie dan memerintahkannya bahwa Riot berencana untuk membawa jutaan simbiot ke bumi dan menaklukkan planet ini. Venom sendiri kini telah berubah pikiran dan berniat untuk menyelamatkan bumi. Drake pun memerintahkan Mission Control untuk segera memulai peluncuran. Salah satu pekerja mencoba protokol pembatalan peluncuran, namun Drake melihatnya dan Riot pun muncul membunuhnya. Seketika Riot lalu menyerang ke semua staf di sana dan kemudian melompat dari jendela hingga bertemu Venom yang berusaha menghalangi jalan menuju roket, dan pertarungan dua simbiot ini pun terjadi. Di fasilitas Life Foundation, Anne yang berlari menuju ruang kontrol, sementara seluruh pegawai Life Foundation justru meninggalkan ruangan tersebut. Kembali ke Riot dan Venom. Venom malah berupaya untuk menggagalkan rencana Riot untuk menghancurkan bumi. Venom mampu bertahan menghadapi serangan Riot dengan berbagai macam senjatanya. Namun Riot berhasil mengatasi dan menang dengan mudah. Anne yang sendiri akhirnya memasuki Mission Control dan melihat di layar Riot mengalahkan Venom dan melepaskan simbiot dari tubuh Eddie. Ketika Riot bersiap untuk melahap Venom, Eddie mengulurkan tangan dan Venom pun kembali bersatu dengan Eddie. Kedua simbiot ini saling bertarung satu sama lain, namun Riot jauh lebih unggul dan berhasil asimilasi Venom hingga menambah ukuran tubuhnya dan segera menuju ke roket. Di saat yang tepat, Anne menyalakan suara feedback membuat kedua simbiot ini kembali terpisah dan malah terhempas dari inangnya masing-masing. Melihat Riot melangkah ke arahnya, Drake mengulurkan waktu dengan bajotannya. Eddie Brock lalu menendangnya hingga terjatuh, namun terlambat karena Drake berhasil membalas dengan Riot yang telah merasukinya kembali dan menusuknya dari belakang. Setelah itu Riot meneruskan misinya ke roket. Sementara Eddie yang sekarat akhirnya kembali bersatu dengan Venom
dan mencabut pedang dari Riot. Seketika Venom melompat ke roket tepat ketika lepas landas. Setelah mengejek Riot, Venom pun menggunakan bilahnya untuk menghancurkan tangki bahan bakar roket, dan ledakan roket tersebut akhirnya membunuh Riot dan Drake. Beberapa waktu kemudian, Eddie memberitahu Anne bahwa MNBN memintanya untuk kembali dan menyiarkan apa yang terjadi di Life Foundation. Namun dia tetap menolak dan kini bekerja sebagai jurnalis lepas. Anne sendiri merasa turut menyesal atas apa yang menimpa Venom. Padahal Anne sebenarnya tidak menyadari kalau Venom masih hidup dan berada di dalam tubuh Eddie Brock. Di dalam perjalanan, Eddie memberikan beberapa peraturan yang menegaskan kalau Venom tidak boleh seenaknya memakan siapapun yang dia inginkan. Dan mulai saat ini hanya boleh menyakiti orang jahat saja. Eddie Brock lalu mampir ke Toserba milik Nyonya Chen untuk membeli tertok dan juga coklat. Tak lama kemudian, Venom pada akhirnya memunculkan dirinya untuk membantu Nyonya Chen dan melahap preman yang kembali datang untuk mengancamnya. Dalam post-credit scene, beberapa waktu kemudian Eddie tiba di penjara San Quentin untuk melakukan wawancara terhadap seorang narapidana berambut merah keriting. Dia adalah seorang pembunuh berantai yang terkenal yang bernama Cletus Kasady. Setelah itu, Cletus meminta Eddie untuk mendekat sambil memberitahunya ketika dia keluar nanti akan ada carnage atau pembantaian dan film pun berakhir. Oke, buat yang belum paham, Drake membawa 4 simbiot dari luar angkasa. Yang pertama itu satu Venom, kemudian Riot, lalu satunya mati saat keluar dari tubuh Dora, dan terakhir masih ada satu lagi. Ya, bagi para penggemar komik Spider-Man pasti tidak asing lagi dengan namanya Carnage. Oke, sampai di sini dulu dari alur cerita film Venom. Semoga kalian suka dengan alur filmnya yang saya bawakan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.